Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I would like to say thank you for you all who watched this video. And this time I would like to present about our research. This is about technology NS language learning and collaborative project report. So the first speaker will be delivered by Amel. Amel, time is yours. Thank you for the opportunity. Well, I will begin from the first chapter. Objectives. The project aims to enhance the learning experience by introducing interactive learning media, empowering teachers with technology skills, and creating sustainable plan for technology integration in schools. And then to introduce and utilize diverse interactive and creative learning media that go beyond traditional PowerPoint presentation, enhancing the teaching learning experience. And then scope of the project. This project focuses on creating interactive Lumi content based on the modified lesson plan, develop a teaching scenario outlining the steps for implementing the lesson using Lumi, and conduct an interview with the English teacher at SMA 1 Muar Jambi to understand their current use of technology and the structure of their lesson plans. And the lesson units is analytical exposition text, focus on critical reading skills, writing skills, and collaborative solving with digital safety and online shopping for the topics. Next, chapter 2, literature review. There are several key concepts of the literature review. Number 1, technology in education. The integration of technology in education offers new ways to enhance teaching and learning process with digital tools facilitating higher levels of engagement and knowledge retention. And then interactive learning media. Interactive learning media such as Lumi support collaborative learning, fostering critical thinking and problem-solving skills. And then digital learning tools and teaching effectiveness. Digital tools can enhance student engagement and proficiency in English language learning, particularly in teaching analytical exposition text. I give it back to the moderator. Thank you, Amel, for the explanation. And now I will explain about the third material. It is about the methodology, simplified ED model. So, the first one is analysis. Jadi, hal yang pertama kami lakukan dalam proyek ini adalah analisis. Yang dianalisis ini adalah analisis data ini merupakan analisis RPP dari guru yang bersangkutan. Untuk menganalisis RPP ini, kami melakukan interview dengan guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Muara Jambi, dan kami meminta RPP langsung dari gurunya. Lalu setelah mendapatkan RPP tersebut, kami melanjutkan penelitian ke tahap desain, yang mana desain ini merupakan kami membuat media pembelajaran baru based on the RPP sebelumnya. Jadi kami setelah minta RPP, kami mendesain media pembelajaran baru yang berbasis teknologi. Aplikasi yang kami pilih adalah Lumi. Jadi kami memilih Lumi sebagai media untuk membuat media pembelajaran baru yang berbasis teknologi. Kami menggunakan fitur interactive book, di mana kami membuat pembelajaran baru berdasarkan RPP yang sudah kami minta. Lalu ada development. Development di sini juga kami termasuk ke dalam modifikasi lesson plan dan membuat teaching scenario. Jadi teaching scenario ini kurang lebih sama seperti RPP sebelumnya, namun perbedaannya adalah di teaching scenario ini adalah lesson plan yang dimana media pembelajarannya itu menggunakan Lumi atau menggunakan teknologi. Lalu setelah semua itu, kami melanjutkan ke tahap terakhir yaitu validation, yang mana kami meminta validasi dengan guru bahasa Inggris yang bersangkutan. Namun dikarenakan ada kendala, kami tidak bisa sampai ke sekolah lagi, jadi kami meminta validasi ini melalui pesan WhatsApp, melalui pesan WhatsApp. Jadi kami meminta
kami bertanya kepada guru tersebut apakah teaching scenario dan media pembelajaran kami ini layak untuk diimplementasikan. Lalu guru tersebut, guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 ini memberikan feedback atau memberikan tanggapan bahwa RPP kami yang baru ini, teaching scenario dan media pembelajaran yang baru ini merupakan media pembelajaran yang layak untuk diimplementasikan. Lalu di sini saya akan melanjutkan kepada project implementation, yaitu challenges and solution, di mana tantangan dan solusi yang kami lakukan. Tantangan yang kami rasakan ketika melakukan project ini itu ada 3, yaitu yang pertama itu uncooperative initial school partner, yang kedua ada long distance travel, dan ada familiarizing with Lumi software. Yang pertama itu uncooperative initial school partner, yang mana kami itu sebenarnya akan melakukan observasi ini di SMA Negeri 11 Muaro Jambi. Namun, sekolah tersebut menolak kami dan tidak mau bekerja sama dengan alasan tertentu. Lalu kami memilih sekolah lain, sekolah alternatif untuk kami melakukan observasi. Ini tentunya menjadi hambatan karena kami menjadi tertunda dalam pelaksanaan observasinya. Terus masalah yang kedua itu adalah long distance travel, yang mana sekolah kedua ini atau SMA Negeri 1 Muaro Jambi tempat kami melakukan observasi ini merupakan salah satu sekolah yang jaraknya cukup jauh menurut kami, sehingga kami agak kesulitan untuk menuju ke sana. Lalu yang ketiga itu ada familiarizing with Lumi software, yang mana kami itu baru mengenal Lumi, aplikasi untuk membuat media pembelajaran ini. Lalu jadi kami harus spend extra time untuk exploring Lumi features and watching tutorial di YouTube untuk memberikan pembelajaran yang interaktif, yang efektif, seperti itu. Namun juga ada salah satu kendala yang tidak disebutkan di sini sepertinya, yaitu kendala pada validasi, yang mana validasi dan implementasi ini harusnya dilakukan secara offline, wawancara kembali dengan gurunya, namun kami terhambat, tidak bisa, maka dari itu kami melakukan validasi melalui pesan WhatsApp atau chat aja di WhatsApp. Dan untuk bagian implementasi tentunya kami tidak bisa melakukannya karena hal ini bertepatan dengan libur sekolah. Jadi siswa itu tidak ada lagi di sekolah, sudah libur. Jadi kami tidak bisa melakukan implementasi. That's all for me. So the next speaker is Nurul Padilla. Nurul Padilla, the time is yours. Okay, thank you for moderator. So I will explain about project results Lumi potential. Jadi setelah kami membuat project tersebut and we found the findings, and the finding is first is interactive game. So after we make it Lumi for our media, and we found it that Lumi is become interactive game in the class. Jadi kami membuat Lumi tersebut menjadi bukan hanya pembelajaran yang untuk menjelaskan saja, tapi juga kami masukkan interaktif gamesnya di dalam sana. Dan yang kedua adalah interactive conversation. Jadi di dalam Lumi itu kami juga memasukkan conversation. Jadi kami akan seharusnya jika proyek ini dapat kami implementasikan, kami akan menjelaskan kepada siswa bahwa di Lumi tersebut kita dapat membuat games dan juga ada dimasukkan juga conversation-nya di dalam sana. Dan yang terakhir adalah teaching model result. So the teaching model result ini after all of the student make it that setelah semua siswa mengerjakan Lumi tersebut dan ada resultnya di sana. Nah, jadi findings yang kami temukan adalah project kami setelah kami selesai membuat semuanya, dan akhirnya kami menemukan hasilnya yaitu teaching skenario tersebut. So next. And the next is discussion challenges and insight. Jadi di sini kami punya juga challenges and insight-nya. Yang pertama adalah rejected by the school. Similar with Fanny said before, like firstly we choose the senior high school 11 for our object, but we cannot go there
Pertama kami memilih SMA Negeri 11, tapi dikarenakan ada suatu problem, kami tidak mencari tahu terlebih dahulu. Seharusnya kami bisa di sana, tapi mungkin karena sekolah tersebut juga sedang sibuk melakukan ujian, jadi kami ditolak di sekolah tersebut. And the second is busy teachers. Jadi setelah kami ditolak dari sekolah tersebut, kami menuju ke sekolah alternatif yaitu SMA Negeri 1 Muaro Jambi. Namun ternyata gurunya juga sibuk di sana, dan tapi untung saja gurunya bersedia untuk diwawancarai meski kami harus menunggu beberapa jam setelah gurunya selesai menjadi pengawas ujian. And the third is validation time. Ini it's also similar like what Fanny said before. Kami membutuhkan waktu sedikit lama untuk validasi karena kami tidak dapat menemui gurunya secara langsung karena sudah memasuki liburan sekolah. Jadi kami hanya minta validasi melalui WhatsApp, dan untung saja gurunya juga setuju untuk melihat teaching skenario yang kami berikan dan untuk memberikan penilaian terhadap teaching skenario kami, serta memvalidasi apakah teaching skenario kami itu atau modul itu sudah layak atau diimplementasikan. Dan untungnya guru yang diwawancarai sebelumnya mengatakan bahwa teaching skenario yang kami buat itu sudah layak untuk diimplementasikan. And next. Okay, here also have limitation and recommendation. Kali ini yang ditemukan di dalam proyek kami adalah information. Jadi kami kekurangan informasi pada awalnya, yang mana sebelumnya kami sudah mencari tahu terlebih dahulu bahwa SMA 11 ini sering dikunjungi oleh banyak mahasiswa untuk dilakukan penelitian atau yang lain sebagainya, dan juga banyak mahasiswa PPL di sana. Tapi ternyata saat kami datang ke sana, informasi yang kami dapatkan itu kurang. Ternyata kami tidak bisa langsung menyerahkan surat, dan kami juga langsung ditolak begitu saja setelah di sana karena kami tahu dahulu ternyata penyerahan surat itu harus diserahkan terlebih dahulu di saat ada kepala sekolah. Tapi waktu kami ke sana kepala sekolahnya sedang sibuk, jadi kami tidak dapat izin untuk melakukan observasi di sana. Yang kedua adalah limitation connection. Seperti yang kita tahu, koneksi itu sangat penting. Jadi saat kami menghubungi guru kedua, dan untung saja dengan guru kedua yang sedikit mengenal, sudah kenal sebelumnya, jadi kami bisa melakukan wawancara dengan guru tersebut. Dan yang terakhir adalah time constraints. Jadi ada limitasi juga terhadap waktu karena kami membuat surat dan implementasinya itu tidak dilakukan karena itu tidak efisien untuk melakukan implementasi dikarenakan siswa sedang ujian dan juga sedang liburan semester. Have conclusion. So the conclusion is first, communicating is the key. Jadi komunikasi itu adalah kunci dari keberhasilan proyek kami, yang mana berdiskusi bersama dan komunikasi bersama guru, komunikasi bersama pihak sekolah itu adalah kunci dari kesuksesan proyek kami. Yang kedua adalah LUMI Potential. Jadi LUMI itu yang kami pilih sebagai media pembelajaran kami karena LUMI yang paling baik di antara banyak aplikasi yang sudah kami pilih sebelumnya, karena banyak aplikasi itu ada iklan dan banyak lagi kendala lainnya, sehingga kami memilih LUMI karena LUMI yang paling recommended untuk menjadi media pembelajaran teknologi, media pembelajaran yang kami pilih. And the last is teamwork makes the dream work. Jadi kami berdiskusi bersama, kami mengerjakan segala hal bersama, dan kami membagikan tugas kami bersama. Jadi itu yang membuat proyek yang kami lakukan berhasil. So that's all from me. Thank you. Back to moderator. Thank you, Nurul Fadila, for the explanation. So that's all about our projects. Sampai di sini saya akhiri presentasi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.